Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ke-16 pada hari atau siang menjelang sore ini, Kak, ya. Umpan balik RTL. Ya. Namun sebelum itu di sini di kanan Kak Hendrik ada kepentingan. Monggo silakan yang mewakili. Siapa ini? Mewakili Siapa? ketua kelas. Siapa? Saya, Kak Monggo Yoyo. Kak Yo. Silakan. Siap. Dipimpin doa Kak Yo. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke... Siap. Terima kasih Kak Yo. Ini lama enggak bersua, kayaknya sudah santai semua ini. Ini mana ini anunya? Yel-yelnya udah lupa semua ini Kak Yo. Monggo silakan. PJOK, sehat, bugar, cerdas. Ulangi. Kak Tri masih belum fokus, Kak Tri. Ulangi Kak Yo. Kameranya dibuka, kakak-kakak. Yang tidak dibuka, mundur aja. Yo, 1, 2, 3. PJOK, sehat, bugar, cerdas. Ya, terima kasih Kak Yo. Mohon izin share screen dulu. Sini. Ada. Tunggu dulu Kak, share screen. Baik, kakak-kakak hebat semuanya. Pada hari ini kita tatap maya 2 JP ya. Jadi 90 menit ke depan. Umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut RTL dan pengantar bukti karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, semua berpartisipasi. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah 1 JP. Jadi 45 ke depan Kak, kita akan memberikan umpan balik dan ada poinnya di situ. Nanti harus jujur Kak ya, karena ini demi karyanya kakak-kakak yang lainnya supaya ada perbaikan nantinya kalau memang ada yang harus diperbaiki. Yang kedua, kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Ini 1 JP juga Kak, 45 menit selanjutnya. Jadi 45 menit pertama kita umpan balik ya RTL, 45 menit kedua kita pengantar bukti karya. Baik, agenda kita kali ini adalah pengantar umpan balik RTL
pertanyaan pemantik, umpan balik, analisis, dan umpan balik. Pengantar bukti karya 45 menit. Di sini nanti kita sharing, tanya-tanya jawab. Jadi tidak ada yang bingung nantinya Kak ya. Yang pertama, pengantar umpan balik. Baik, Kakak silakan Kak Yoyo, minta tolong dibaca. Kelihatan nggak Yoyo ya? Siap. Siap, Pak. Ya. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Yang pertama komponen program. Yang pertama judul program atau kegiatan. 2 latar belakang. 3 tujuan program. 4 capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5 struktur program dan rekam jawab dalam komunitas belajar. 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7 rencana evaluasi, dan 8 kemungkinan tantangan. Keterangan. Yang 1, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Untuk latar belakang, keterangannya selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KPS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Sampun Kak Iwan. Terima kasih banyak Kak Yoyo atas kerjasamanya. Mantap, jelas sekali. Ini kayaknya ATM terisi ini, jadi kuat ini sinyalnya ini ya. Lanjut. Masya Allah. Kak Yahya, enggak ngintip. Kak Yahya, monggo dibaca. Monggo Kak Yahya. Ya, baik, Kak Iwan. Untuk perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, ada penilaian tugas ini meliputi A, tujuan program, B, kelengkapan rencana dalam struktur program, C, keterlibatan komunitas, D, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi 1, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, 2, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, 3, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang terakhir adalah dokumen lain yang relevan. Terima kasih Kak. Bisa dipahami nih Kak ya? Ya. Sudah dilakukan semua Kak ya di RTL-nya. Oke, kita lanjut. Ini rubrik penilaiannya Kak. Jadi sebenarnya Kakak tinggal mengisi ya dan mengikuti petunjuk yang ada di LMS. Jadi ini saya yang nilai dan mengikuti rubrik ini Kak. Ya, ini sudah jelas. Ini sudah jelas Kak ya. Jadi sangat baik apabila tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik, sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya atau sepanjang hayat. Itu nilainya 7,69 Kak ya, nilainya. Apabila tujuan program sudah berpusat pada peserta didik, tapi tidak ada keterangan bermaknanya, nah nilainya 5,77 Kak. Di sini sudah jelas, di LMS pun sudah ada rubriknya. Jadi kalau nantinya ada yang tidak sesuai, karena kemarin saya baca ada 1 atau 2 peserta itu tidak ada
apa? Kok lupa ya. Aset. Ya, aset yang digunakan tidak ada di situ. Terus ada lagi yang tidak mencantumkan tantangan. Nah, di sini sudah jelas. Di sini sudah jelas, Kak. Ya. Di rubrik penilaiannya sudah jelas. Ada semua. Kakak tinggal mengikutinya. Kalau sudah sesuai, pasti nilainya akan mencapai 100. Di situ, Kak, ya. Ada lagi tidak menyebutkan jumlahnya, hanya menyebutkan kelas. Jadi totalnya siswa itu berapa tidak disebutkan secara rinci. Ya, nilainya juga kurang di situ, Kak. Lanjut, Kak, ya. Baik, ringkasan rubrik penilaian RTL ya, kayak gini, Kak, ya. Seret 1 mengarah pada perwujudan. Itu nilainya sangat baik, baik, cukup, kurang. Oke, lanjut aja ini. Oke, silakan nanti jawaban ini diketik di kolom chat, Kak. Apakah penyusunan rencana tindak lanjut perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL, Kak? Monggo silakan di chat di kolom chat. Monggo, silakan, Kak. Jujur aja, Kak, enggak apa-apa, Kak, jujur. Diketik. Kak Wahyu, Kak Yoyo, Kak Yosef, monggo. Lainnya mana ini? Kak Ika, silakan diketik. Kak Yahya sudah. Monggo lainnya. Apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Insya Allah sudah, silakan. Oke. Monggo, Kak, yang belum silakan di chat sudah apa belum? Atau bagaimana menurut Kakak? Monggo, Kak Ika sudah tapi masih belum maksimal. Ini yang dinamakan ragu-ragu, Kak. Sudah. Oke, Kak Yuda. Oke, kita lanjutkan, Kak, ya. Mohon yang belum ketik di kolom chat, silakan di chat. Pertanyaan pemantik nomor 1. Yang kedua, apakah RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Monggo di chat, Kak. Kasih nama, terus jawabannya. Monggo di chat, Kak. Di kolom chat, diketik. Kak Dedi, monggo silakan dijelaskan kenapa kok belum dipresentasikan. Terus video apa yang Kak Dedi ini belum, mau Kak. Kenapa, Kak? Kombelnya baru dibentuk Jumat kemarin. Kombelnya baru dibentuk Jumat kemarin. Iya. Terus Kemarin hari kapan kiranya, Jumat Kak? kan ada rapat membentuk kombel dari sekolahan, Kak.
Jadi insya Allah besok saya baru presentasi. Oke, tidak apa-apa Kak. Seharusnya kan sudah ini. Oke, ditunggu Kak, tetap dikerjakan Kak ya. Karena ini Ya, ya, Kak kita Iwan. sudah memasuki tugas yang penting. Ini ya, dan juga tugas ini yang akan menentukan atau tugas tambahan Kak ya, menentukan Kakak lulus tidaknya di PKG PJOK. Ya, Kak Iwan. Oke, lanjut. Sudah, sambil lalu diketik Kak ya, yang belum silakan diketik jujur, tidak apa-apa Kak. Yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Monggo diketik di kolom chat. Monggo Kak. Ayo Kak Danang, diketik. Oke, sudah. Sudah. Oke, lanjut Kak ya, sambil lalu diketik. Kita akan menganalisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Saya akan membagi room Kak ya. Nantinya Kakak menilai umpan balik dan umpan baliknya nanti dipresentasikan satu-satu. Saya akan bagi room Kak. Tunggu Kak, saya buat room dulu. Nanti sorry, saya ulangi dulu. Saya stop screen dulu Kak. Oke, saya baik. Ini rubriknya ya Kak. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Nanti saya akan bagikan ke di room chat ini Kak ya. Silakan Kakak nanti isi, kasih nama penganalisisnya siapa, RTL atau nama. Oke Kak ya. Ini nanti ini ada skornya. Kalau 1 ini kurang, cukup skornya 2, baik skornya 3, sangat baik skornya 4. Ini harus jujur Kak, demi perbaikan temennya, videonya. Ya di bawah sudah ada semua ini. Oke, saya akan bagikan dulu Kak. Stop. Saya akan bagikan dulu di kolom chat. Bu Ika nggak boleh tidur. Perhatian sekali Kak Yahya. Teman seperjuangan nih. Habis diapain Pak Gale itu kok ngantuk. Nah, itu Kakak sudah saya share linknya ya, untuk umpan baliknya sudah saya share. Saya akan membuat break room. Tunggu dulu Kak. Sambil ngobrol enggak apa-apa, sambil lalu. Saya buat 2 seperti biasa.
Waktunya ini 25 menit. Loh, nggak jadi 45, Kak? Ya sama ini Kak, kalau 45 kita lebih dari 45. Kan ini sudah jalan waktunya Kak. Siap. Ya. 45 kedua itu pengantar bukti karya Kak Yahya. Fokus, fokus. Ini sudah dapat 20 Kak kita Kak. Kak. Tunggu dulu Kak ya. Kak Yoyo. Oke. Kak Rizal. Ini yang perlu diberikan ke Rizal. Yang di main room ada 5 orang. Yang di main room Kak ya, Kak Cipto, Kak Rizal, Kak Wahyu, Kak Yoyo, dan Kak Yahya. Jadi tidak boleh meninggalkan main room. Lainnya silakan masuk ke roomnya masing-masing. Oh, tunggu Kak. Tunggu dulu Kak. Oh ya. Masuk. Silakan yang saya share di grup itu Kakak kasih umpan balik dan penilaiannya Kak ya. Engkau silakan. Monggo masuk ke roomnya masing-masing Kak. Kak Yuda, Kak Danang, monggo masuk ke roomnya masing-masing. Silakan dianalisis RTL temannya sendiri dan kasih umpan balik. 20 menit, Kak. 25 menit, sorry. Ini linknya langsung minta atau gimana Kak Iwan? Di grup itu Kak. Kalau enggak ada langsung diminta aja. Sudah saya share di grup itu. Seperti biasa yang atas menganalisis yang bawah menganalisis bawahnya lagi terus dan seterusnya. Seperti biasa. Ini berarti Kak Wahyu menganalisis punya saya ya? Atas bawah Kak. Yang atas menganalisis bawah.
Gimana Kak Iwan? Atas menganalisis bawah. Ya. Dan seterusnya. Pak Tri, bisa minta tolong dikirim videonya. Kak Tri kono, Kak Tri. Kak Cipto ngalis saya, Kak Cipto ya. Tuh kan Pak Tri. Siap. Rizal. Aman. Kak Yuda monitor, Kak Yuda. Burung gawe gitu. Tak kirim WA ya, Kak Cipto. Oke. Link drive sama. Link drive. Link drive. Dulur, nanti pasti iki nganalisis sopo yo nek sesuai urutan yo tak sesuai urutan ya. Ya. Kak Cipto itu menganalisis Kak Rizal. Kak Rizal menganalisis Kak Yahya. Kak Yahya menganalisis Kak Yoyo. Kak Yoyo menganalisis Kak Wahyu. Kak Wahyu menganalisis Kak Cipto atau Kak Gali. Itu sesuai urutannya guys. Sesuai di kelompok ini. Siap. Oke ya. Ya, Ajar ya. Ajar. Kak Rizal, Kak Yahya, Kak Gali. Putus Kak Wahyu. Oke. Aku analisis siapa? Kak Rizal ya? Ya, tetap Ya, Kak Cipto. betul. Kak Rizal. Punya aku dianalisis siapa? Kak Gali nganalisis Kak Rizal ya. Punyanya Kak Gali tak analisis. Ya. Wah, Jadi oke, aku siap. menganalisis Ya, Prof ini. Prof, Wahyu. tak analisis Prof. APKP Prof. Untuk daftar hadirnya di sini Kak Wahyu, belum masukkan ini. yo, wes go tak gawe evaluasi ku. Mohon daftar hadir dimasukkan ke dalam video. Aku nggonmu tak yo iku lho. Tapi ngono gak ngomong aku. Sama itu apa? Gak ngomong kok Sama. tak goleki. Sama notulennya ini belum Iya, tak Pak. masukkan ke video, tapi sudah ada. Nanti notulen hadir, dokumen-dokumen. Wes los, pokoknya saya nggarap lur. Wes nang diisi lho, nang mari nang wes. Nah, Wes gak sesuai. Nggonmu yo. Kak Wahyu aku tak njaluk tanda tangan sitok ya. Kurang tanda tangan sitok iki. Gak usah wes apik wis minimalis ngomong. Sinkron. Iya ya iki mari cashflow MO cek background kebacut. Sidang. Siap ganti backgroundmu iku. Tulisan tapi wong aku kedonyan kok. seret biasa. Oh niku. Enggak kok. SDN PDKP. Yo, Tutu upah Upam 5. Gorene ra ono yu, tak gelek wis ilang e. Sekolahmu ndi yo? Ora duwe. Camput 51, Pak. 51. Ya. Yu, kirim mana PPT RTL-mu yu. Yu, krungu tak apa kowe? Omongno mikmu ku lho jek mati. Piye. Aku kirim mana RTL-mu. Anggrek LTL wis ono ning gone spreadsheet to karek ngeklik yo. Camput, put, nang karek ngirimi kok. Dikirimi barang ae. Terus karek ngeklik kok. Iku video yu, aku njaluk PPT-mu. Oh PPT. Oh, alah ngomong dong. Nggih. Kopeng tak lambe. PPT ku cek ning gone Canva ya. Alah, karek ngirim kok. Nah, kok wingi ora mbok download.
tak download tapi ning ngene laptop. Aku iki kan ning ngene komputer sekolah. PA-mu kira aku ya. Video ae lho. Ada PPT bareng wis PPT ku sing tak tampilane video kuwi. Karena aku males ngrungokno swaramu kesuwen. Loh, langsung ae skip langsung menit terakhir ngono lho. Etak-etakane Oh. beres. Carane wong dhewe yu. Wis ta, nek kesel kowe niku. Kadal kon ngirimi tagak. Ora enek PPT niku lho, sik, masyaallah. Sik tak download to ning gone tugas iku modul. PPT. Ono ya. Wes aman Kak Wahyu? Tidak bisa dibantah sudah. Lengkap. Oke, aman Kak. Ayo yuk, di mana itu Kak Yoyo ini? Gimana Kak Gale? Lagi di mana? Ya bekerja di sekolah, pencari nafkah ini. Wah. Kak Rizal videonya sudah dah? Loh, belum sak kirim Kak. Sik Kak. Belum. Lali, kok aku gak bisa ngomong apa-apa ini. Oke pokoknya. Aduh. Kate ngomong bos, los. Lah ya pokoknya Videoku- langsung beres. ngono Videoku ae. biasa ngene. Podo ae. Sing bagus ngene Kak Wahyu iku nyeluk sak sekolahan. Dikasih apa aja Kak Wahyu? sekolahan iku, ora masa sekolahan iku, sak keamanan, kebersihan tak jak kabeh kok. Ah iya. Dikei apa iku 2,5 juta entek lah. Tenang wingi lho. Wae PKK 2.300.000 iki tujuanku nang anggo iku. Kayak subuhan iku wong iku. Lah ayo piye? Wis ya, wis mlebu ya. Wis, Ya wis, nang. Halo Karisa.
Kalau parang saya nggak tahu. Chuông có đêm chuông Ini kayak seperti di sini. Konde. Kayak bukan emosi. Karena dikunci ya setelah Udah sampai kita goreng ibu, aku ngerti apa ini. itu ya Ayah ya, Prof. Ayah ya. satu 16 itu berarti kan Ya, tulisannya itu apa Sal? Angkatan telepon gua. Hah? Angkatan teleponku angkatan. Manggil ya, men. Bos, warang tak cilina bos. Nonton videonya Pak Haji. Telepon. WA Pak ya. Iso ae baju siji. Saya fokus lur. Mau njaluk PPT, saiki nonton video sing bener sing dilambe. Itu nama enggak? Anak banyak apa? Ayo kasih tahu. Anak tuh boleh. Kalau ngomong tidak boleh. Halo Bu, Itu gila. oh gerimis nih, oke. Kita pakai kapan? Ya wis kok kabari. Gerimis nih cari. Ya itu. Tahu Apa yang katanya garing lah ya. Boleh. Malah ngeri. Ya, mari ya. Lompat ngono sih. Wis umpan sok ngono. Tuh, si. 16 itu 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 16 itu
Oh, pun. Terus, loh. Alah. Loh. Kan, Ya, yos. Loh. ya, dah ya. Iya bos, Nggonmu ono kabeh kan? Lengkap ya? ono apa nih? Ya video iki lho, daftar hadir lan liyane kabeh lengkap kan? Wes, anggap aja sakarepe saman. Aku iki los, nggone Wahyu Takei sangat baik tok. Ya wis. Pesertaimu kok sebutno kan? Ya Mulai. ditontok toh bos. Pesertae yang terakhir gak ono suarane nggonanmu. Wes, presentasi apa dari saman Pak? Ya wis. Wis los. Masih ono elek ya ora tak bacok lho. Gak tak kei papat kabeh kok. Ora engko nek elek takoki yo liwat di nek mulai yo. Enak sekali ya. Karena nggak juga tas Pak. Yuk. Ayo. Lanjut apa sih? Prof. Prof. Hei, Ini kan tantangan ya di ono nang gak jelas tapi gak iku. Ayo Pak. jadi Ono tak nang iku slide gak jelas tapian. Aduh, sini. ono wis papat pokoknya ono. Pak nomor ya dua. Enggak. Kok bisa kan? Kok iso segampang itu Google. Apa karakter ya? Pokoknya kena ngomong ini pasti bosip. Iya lah. Iya, kira-kira mana? So, Posisi ini. Sun. Terus, loh. Lur, lur. Yuk. Tunjuk tadi Mas. Sampai lah ada. Oleh Pak. Kalau aku tak nyusul mari presentasi yo. Mancing apa nih? Oh, Dalam semua ya? Pak dulu ya jangan apa. Ini udah bisa kita tahu itu.
Lur, lagi. Kami, Pak. Yuk, Pas, kurang 3 menit Kak, kurang 3 menit ya. Oke, waktu habis. Presentasi dimulai dari yang ada di main room. Tadi, tunggu dulu Kak, tunggu gabung semuanya, baru dimulai. Nanti saya tunjuk siapa yang duluan. Kak Tri, open kamera Kak Tri. Oke, sudah gabung semua. Oke, silakan Kak. Sudah semua kan ya? Kak Gale, silakan mempresentasikan punya siapa dan menganalisis punya siapa Kak. Silakan di share screen Kak. Nilainya. Baik Kak, izin Kak. Ya. Siap. Sudah kelihatan nggak? Masih belum, saya proses. Nah, udah.
Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, kali ini saya akan menganalisis dari video yang sudah dibuat oleh Kak Rizal. Untuk penilaian adalah sebagai berikut. Untuk tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran ini sudah bagus. Kemudian untuk yang poin 2, tujuan program mendukung suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik ini juga sudah bagus. Tujuan program dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar. Ini sudah bagus. Kemudian untuk deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Kemudian untuk lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Maaf, ini ada ini. Sorry, Pak. Kemudian untuk potensi tantangan. Ini karena tadi di potensi tantangan itu masih belum tercantum. Jadi saya beli untuk penilaiannya nomor 2. Untuk rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Ini poin 3. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 3. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ini 4, Kak, maaf, Kak. Kemudian untuk rencana pelibatan komunitas atau mitra sudah bagus. Ini masa evaluasi yang jelas. Sudah poin 3, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi sudah ada. Tapi pengambilan data tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian untuk kemungkinan tantangan ini yang belum dijelaskan. Untuk umpan balik dari saya, yang pertama, pemaparan sudah tersampaikan dengan baik. Hanya saja ini untuk waktu, ini lebih dari 15 menit, yaitu 20 menit. Kemudian untuk tampilan pencahayaan pada saat presentasi ini terlalu terang, Kak. Jadi untuk PowerPoint-nya atau Canva-nya itu tidak bisa terlihat dari kamera. Jadi angle penempatan kameranya ini yang perlu disesuaikan lagi. Kemudian ini juga saya pengen melihat audiensnya, sebenarnya pengen lihat wajahnya, tapi memang mungkin karena keterbatasan tempatnya, jadi untuk penempatan kameranya dari belakang. Sehingga itu yang berpengaruh mungkin di pencahayaan, Kak. Kemudian untuk yang terakhir adalah daftar hadir dan notulen belum tercantum, tapi informasi dari Kak ini sudah dibuat, hanya saja memang belum dicantumkan, tidak dicantumkan di video, tapi sudah ditunjukkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan umpan balik rencana tindak lanjut video dari Kak Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gale ya atas presentasinya. Tadi total nilainya berapa itu Kak Gale untuk Kak Yoyo itu? Kak Rizal, bukan Kak Yoyo, Kak. Oh, Kak Rizal. Ya, Kak Gale, Kak Rizal. Totalnya berapa tadi nilainya? 6, 7? Tidak sampai 70, Kak, ya? Open mic, Kak. Open mic, Kak. Open mic, Kak. Sampai, Kak. Tadi belum saya hitung persentasenya. Oh gitu. Oke, Ya. siap. Jadi kalau nilai di bawah 70 itu Kak, kalau nanti video tersebut itu Kakak akan tidak lolos nantinya sertifikasi untuk pengunggahan kalau dibuat untuk bukti karya, Kak, ya. Jadi tolong tadi nilai yang kecil diperbaiki lagi, Kak Rizal, ya. Oke, terima kasih Kak Gale. Selanjutnya monggo Kak Yahya. Oh, Kak Yoyo dulu, Kak Yoyo dulu. Punya siapa Kak Yoyo? Siap, Kak Iwan. Izin share screen. Silakan.
Bagus Kak Gale. Itu yang benar. Jadi jujur. Kalau memang kurang kasih 2 supaya ada perbaikan nantinya Kak. Saya setuju dengan penilaiannya Kak Gale. Jangan asal dinilai bagus tapi hasilnya tidak bagus. Nantinya ya kembali ke peserta lagi. Kasihan Kak. Sudah muncul Kak Iwan. Belum, tunggu dulu. Oke. Silakan Kak Yo. Baik, terima kasih Kak Iwan. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasilnya RTL-nya Kak Wahyu Kak Iwan. Mungkin dari yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini dari tujuan Kak Wahyu itu sudah sangat jelas dan berpusat pada peserta didik. Karena apa? Di sini sudah memiliki judulnya saja sudah permainan tradisional Gobak Sodor Kak Iwan. Tujuannya yaitu tadi saya mendengarkan dari video itu tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Nanti Gobak Sodor ini akan dipraktekkan kalau tidak salah dalam video tadi dalam bentuk SEM, ya, Sport Education Model seperti itu. Yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, sudah sangat bagus juga. Kemudian yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Dari melihat dari tujuan program itu sudah sangat bagus yang saya dengarkan dari video, yang terutama melestarikan budaya lokal, bisa mengembangkan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan lain-lain tadi. Insya Allah kalau tidak salah. Yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Sudah sangat bagus juga, karena di sini sudah mencakup semua peserta, sudah disebutkan juga dari kelas 7, 8, totalnya 525. Ya, insya Allah 525 tadi yang saya dengarkan dari penjelasan dari Kak Wahyu. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, sudah sangat jelas dan terinci, sudah sangat tertata rapi dari awal sampai akhir. Saya rasa seperti itu. Yang keenam, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Kalau di dalam tantangan, saya rasa sudah sangat bagus. Mungkin tantangannya pertama yang disampaikan oleh Kak Wahyu tadi itu kesulitan siswa akan menghadapi aturan permainan. Kadang di sini ada beberapa siswa yang belum mengerti cara mainnya seperti apa, ya. Yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional. Yang terakhir, tantangannya dari Kak Wahyu tadi, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Jadi saya rasa dari 3 tantangan itu sudah mewakili semua, dan sini juga sudah ada solusinya masing-masing. Jadi Kak Wahyu saya rasa sudah bisa mengerti, oh nanti kesulitannya di sini dan cara mencegahnya seperti ini. Makanya saya kasih nilai untuk SP sangat baik. Yang selanjutnya yaitu ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Ini ragam sumber daya saya rasa masih baik, ya, kurang maksimal saya rasa. Untuk 9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama dalam program. Saya rasa di sini yang penggerak atau kontributor ini sudah siswa. Karena apa? Nanti pada saat pelaksanaan yang bekerja, yang jadi guru, karena ini model SEM, ya. Jadi yang semua itu peserta didik yang bekerja atau yang melaksanakan. Kemudian rencana pelibatan komunitas mitra sudah sangat bagus juga. Mitranya di sini ada yang guru PJOK, Kak Wahyu sendiri, kemudian ada wali kelas, ada orang tua sebagai pensupport dari kegiatan ini. Kemudian lini masa evaluasi yang jelas, sudah sangat jelas. 12 sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi yang sudah disampaikan oleh Kak Wahyu tadi, sudah jelas juga. Teknik pengambilan data sudah bagus dari segi siswanya nanti bisa dilihat mana yang aktif, mana yang kurang, nanti bisa dievaluasi atau diumpan balik refleksi. Kemungkinan tantangan ini sudah saya sebutkan tadi, ada 3 itu tadi, dan sudah ada solusinya. Di sini saya menilai sudah SP 13, kalau dikali 4 itu ada 52, ditambah
yang poin 8 ini 3. Saya rasa ini 55 dibagi 56 kali 198. Umpan baliknya dari saya rasa sudah semuanya sudah sangat bagus dari awal, dari pembawa acara, MC, kemudian semuanya berseragam korpri, tanya jawab, semua guru hampir mengikuti semua, mungkin dari perwakilan dari kepala sekolahnya saja tidak bisa hadir, mungkin pada saat itu berhalangan. Jadi dari sambutannya atau penjelasannya Kak Wahyu serta sesi tanya jawab tadi, mungkin di sesi tanya jawabnya hanya satu pertanyaan saja yang saya dengarkan tadi. Di sini saya hanya memberi masukan atau umpan balik saja, sudah sangat bagus. Mungkin saya kenapa memilih olahraga tradisional berbasis proyek, kok memilih gobak sodor itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak suka dalam permainan tradisional. Kadang anak yang tidak suka, kalau kita paksa meskipun dengan alasan apapun, kalau tidak suka yang tetap tidak suka. Seperti itu. Kak Iwan, saya rasa dari RTL-nya Kak Wahyu, saya analisnya seperti itu. Terima kasih Kak Iwan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoyo. Kak Wahyu, monggo silakan. Itu ada umpan baliknya pertanyaan dari Kak Yoyo. Mohon dijawab dulu. Silakan. Ya, terima kasih Kak Yoyo. Luar biasa sekali ya mengamati video dan juga PowerPoint tadi Kak Iwan, ini luar biasa nih. Tidak hanya satu, tapi sangat jeli sekali nih Kak Yoyo ini. Memang apa yang disampaikan Kak Yoyo sebagian besar sudah benar, cuma ada beberapa yang memang saya sendiri ketika selesai ada yang masih kurang terkait dengan tadi yang disampaikan, betul kapasitas ya itu yang belum saya sajikan di paparan saat presentasi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Yoyo ini apa nih? Saya rasa kenapa memilih olahraga tradisional berbasis proyek? Nah, sebagai berbasis proyek yang memilih gobak sodor Kak Wahyu. Iya, jadi luar biasa sekali nih Kak Yoyo. Memang ini ada ya, saya sampaikan di latar belakang saya kenapa saya memilih gobak sodor. Sebenarnya permainan tradisional kan banyak ya Kak Yoyo ya. Hanya saja kenapa saya memilih satu, memang kapasitas prasarana di sekolah yang memadai lapangan. Kita punya lapangan 3 Kak Yoyo, ada lapangan basket sendiri, lapangan futsal sendiri, dan lapangan voli sendiri. Ini memungkinkan untuk bermain gobak sodor. Nah, yang kedua, kenapa gobak sodor? Karena tidak memerlukan peralatan, ya, cukup lapangan kita kasih garis seperti itu, bisa dengan lakban, bisa dengan cat dan lain-lain sebagainya. Sangat praktis lah intinya seperti itu, dan permainannya juga simple gitu dan melatih kelincahan, jadi ada komponen fisiknya di situ terkait dengan kebugaran. Terus alasan yang utama sebenarnya tujuan saya sih di zaman yang modern ini, saya pengen anak-anak itu bisa mengenal ya bahwa ada loh permainan tradisional yang mesti mereka kembangkan di sekolah dan kita lestarikan, karena ini sebagai warisan ya, identitas suatu bangsa yang harus kita jaga, jangan sampai sirna atau hilang begitu saja tergerus dengan perkembangan zaman. Jadi itu alasan saya. Nah, ini yang kedua, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak suka. Ini pasti nih Kak ya, namanya siswa pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kita biasanya melakukan pendekatan nih Kak ya kepada siswa yang tidak suka. Kita tanya kenapa alasannya, kenapa ini. Nah, kita biasanya pakai metode tadi saya sampaikan, metode SEM. Ya, jadi ketika anak itu tidak suka dengan permainan gobak sodor, berarti dia tidak suka dengan berperan sebagai atlet, maka kita tempatkan dia, kita berikan mereka pilihan. Kamu mau menjadi apa? Pelatih kah? Menjadi juri kah? Menjadi wasit kah? Atau dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pilihan itu. Jadi biasanya ada alasannya kenapa nggak suka mainnya atau nggak suka yang lainnya, maka ada pilihan-pilihan itu. Makanya saya kasih model SEM karena mencakup itu semuanya. Jadi mereka bisa berperan sesuai dengan keinginannya. Jadi mungkin itu sedikit dari pemaparan bisa saya. Terima kasih Kak Wahyu. Mohon maaf sebelumnya. Cukup Kak Iwan, cukup. Oke, terima kasih. Super sekali punya Kak Wahyu ya, mantap sekali Kak Wahyu. Terima kasih Kak Wahyu.
Baik, berhubung ini waktu, kita lanjut ke 45 kedua. Ya, saya share screen dulu. Tolong untuk nilai yang tadi dinilai, Kak ya, make copy masing-masing, kirim link, kirim ke WA Japrisa semua, Kak ya, atas nama siapa, analisis siapa, yang RTL-nya punya siapa, gitu Kak ya. Siap. Kirim Japri ke WA. Terima kasih. Kita ke pengantar bukti karya, Kak. Sebentar kok. Kurang berapa ini? Kurang 25 menit ternyata. Udah kelihatan nggak? Belum ya. Baik, kakak-kakak semuanya lanjut untuk, nah ini yang penting Kak ya, untuk pengantar bukti karya. Yes. Kok malah kecil? Ini kok langsung ini sih. Sorry, tunggu dulu Kak. Baik, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, ini Kak, kelihatan nggak? Ini ya, nanti di PNM buktinya ini Kak ya. Tolong diperhatikan karena ini penting. Saya tidak akan ulangi lagi. Baik, Sudah lihat kok? Enggak. Yo. Aktivitas hari ini adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Alurnya, ya, aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 atau revisi November 2024. Minggu 1 dan 5, pembukaan materi orientasi pembelajaran sinkron dan tatap maya. Minggu ke-6, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Hari kepulangan, ini tatap muka, minggu ke-6, Kak. Minggu ke-12, penutupan. Minggu ke-11, unggah dokumentasi bukti karya. Sebagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain atau menjiplak. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Untuk isi karya video maupun dokumen, PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ini nanti ada di LMS, Kak, ya, suratnya persetujuan dari kepala sekolah. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini di LMS ada semua modul, terus unggah bukti karya ya Kak ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal 13 itu kalau tidak salah Kak. Nanti dilihat LMS-nya, diikuti petunjuknya.
Nah, ini yang gelombang pertama ini, Kak. Lanjut. Peserta ini sudah ada di LMS. Jangan lupa ditandatangani. LMS. Nah, apabila kakak memilih untuk bukti karya itu praktik baik, berarti itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik, dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF, atau video. Praktik pembelajaran. Untuk bukti karya praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. RPP atau modul ajar berbentuk PDF. Namun saya berharap selama kakak mengikuti PKG ini, bukti karya ini berupa video, Kak ya. Kalau berupa modul ajar, saya yakin pasti bisa lah. Tidak ada tantangannya. Saya berharap video, Kak, karena nantinya akan diupload ke PMM. Oke, ini tata caranya ya 5. Pilih jenjang yang diinginkan. Ya, yang pertama nomor 5. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Di sini 6, Kak ya. 7, pilih temanya apa? Sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini, Kak. 1. Pilih kategori dari produk karya Anda, misal praktik pembelajaran atau praktik baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang kakak buat. Diunggah ke YouTube, ya. Salin tautan videonya yang telah kakak unggah ke YouTube, ditempelkan di link atau tempelkan di sini, Kak. Kalau berupa PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, ini penting, Kak ya. Hashtagnya jangan lupa nih. Hashtagnya jangan lupa. Hashtag pagar PKG PJOK, pagar guru belajar, pagar murid belajar. Itu hashtagnya, Kak ya. Saya ulangi, hashtagnya pagar PKG PJOK, pagar guru belajar, pagar murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak. Oke, Kak? Lanjut. Sudah ini ya. Sorry. Ini sudah. Oke, yang kelima, pilih jenjang sudah, Kak ya. Yang keenam, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak. Yang ketujuh. Yang kedelapan, kakak juga dapat memilih
mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Unggah berkas di sini 9, unggah lembar persetujuan bukti karya, mungkin dari kepala sekolah, peserta didik yang dilibatkan, dan lain sebagainya, Kak. 10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Setelah kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator atau bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi sebelum diunggah di PMM, di bukti karya, Kak, sebelum ada surat nantinya dari fasilitator, pemberitahuan dari fasil melalui WA, perintah silakan diunggah, Kak, baru kakak mengunggah. Tapi kalau belum ada WA atau pemberitahuan dari fasil, jangan diunggah dulu. Oke, Kak, ya. Lanjut. Ini unggah. Setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan segera berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Ini yang dari LMS, Kak, ya. Setelah itu, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Oke, lanjut. Nah, ini, Kak, putusan utama dari validasi bukti karya atau perlu perbaikan. Nantinya ini akan muncul di LMS-nya kakak. Apabila bukti karya kakak perlu perbaikan, statusnya seperti ini, Kak, ya. Ada status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Di sini ada pertanyaan, Kak? Sampai di sini, Kak? Silakan. Monggo, Kak Wahyu. Silakan. Siap, Pak Iwan. Terima kasih. Mungkin Open mic, Kak. Open mic. ya, Kak Iwan, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Kak Iwan, dari ketiga pilihan bukti karya tadi itu terutama terkait dengan video praktik baik maupun praktik pembelajaran itu, apakah ada durasi waktu yang ditentukan atau bebas? Yang kedua, apakah bisa diedit itu ataukah murni natural seperti yang sebelum-sebelumnya kita lakukan? Yang kedua, Kak Iwan, apabila memilih modul ajar, apakah nanti itu mempengaruhi nilai? Itu kan fasilitator. Mungkin saya pengen tahu dari Kak Iwan, karena kan terus terang ini modul ajar lebih praktis. Kalau saya pengen ya pengen modul ajar gitu. Cuma
saya pengen masukan dari Kak Iwan. Itu Ya. gimana? Apakah pengaruh atau sama aja, yang penting ada bukti karya gitu aja. Terima kasih Kak Iwan. Terima kasih Kak Wahyu. Berarti ada 4 Kak Wahyu ya. Ada 4 bukan 3 itu. Yang pertama itu waktu, ya Kak. Terus yang kedua pemilihan bisa diedit atau bagaimana? Iya betul. Yang ketiga Apakah ada penilaian terkait dengan nanti peserta ketika memilih nanti ya. itu yang modul itu pengaruh nilainya Kak gitu. Terima kasih. Baik, begini Kak, tunggu dulu, saya tunjukkan dulu anunya. Mana ya? Slide keberapa ini? Kelihatan nih. Untuk pilihan sebenarnya bebas, Kak ya. Sebenarnya bebas. Bisa praktik baik, praktik pembelajaran dan modul ajar. Ya, bebas Kak. Sedangkan kalau untuk video pembelajaran silakan diedit sebagus mungkin. Suara harus jelas. Kalau memang ada musik, jangan terlalu banyak musik. Harus kecil musiknya, jangan terlalu besar. Itu untuk video pembelajaran atau praktik baik. Praktik pembelajaran sama juga kalau berupa video seperti tadi, suara harus jelas, peserta kelihatan semua. Silakan diedit, mungkin mulai dari pembukaan, baca doa, absensi, presensi, dan lain sebagainya. Kak. Untuk modul ajar, kalau memang mau membuat modul ajar, memang praktis, Kak Wahyu. Cuman memang penilaian ada tersendiri. Yang jelas, penilaian yang lebih besar itu pada praktik pembelajaran atau praktik baik, Kak. Karena kalau modul ajar itu pasti semuanya bisa. Cuman, kalau modul ajar murni punya sendiri, bukan hasilnya plagiat atau menjiplak dan lain sebagainya, itu bisa jadi ya kalau menurut BBGP, ini penemuan terbaru, bisa modul baru ini, bagus nih materinya, bisa jadi nilainya lumayan, begitu Kak. Tapi kadang-kadang teman-teman modul ajar hanya ambil dari yang umumnya seperti itu, cuman dirubah nama, dirubah sekolah. Modul ajar yang bagus itu Kak, foto harus gurunya sendiri pada saat mempraktekkan. Terus pesertanya ya harus pesertanya sendiri. Ya Kak, ya harus jelas. Ada gambar, terus sarananya apa saja, ada foto di situ. Jadi panjang Kak. Selama ini modul ajar kita kan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang ada fotonya, untuk prasarananya ada foto, ada yang tidak. Itu Kak. Harus kreatif. Gitu Kak Wahyu. Mungkin ada lagi. Gimana Kak Wahyu? Ya Pak, untuk durasi praktik pembelajarannya bebas ya durasinya? Oh, durasi untuk durasi itu ya bebas Kak, tapi jangan terlalu panjang. Ya. Intinya dia perlu di YouTube dulu Kak, baru nanti linknya diambil untuk diunggah ke Bukti Karya. Silakan bebas untuk waktunya. Ya. Kalau misalkan waktunya misalkan 10 menit gitu Kak, tapi itu mencakup semuanya, hanya menjelaskan secara singkat-singkat. Jadi saya nanti ada ibaratnya itu suara. Jadi itu nanti yang menjelaskan di video. Jadi ada aktivitas, ada suara saya. Jadi kayak dubbing gitu loh Kak. Ya nanti kan Fasil yang melihat Kak, apakah jelas. Siap. Oh paham, sebagai saya melihatnya ini bisa jadi gitu Kak. Jadi tolong diikuti rubrik penilaian buku karyanya. Itu nanti ada Kak. Di LMS ada. Itu aja dulu Kak. Ya. Siap, Iwan. Terima kasih.
Oke, kita lanjut Kak ya. Kurang 6 menit. Nyampe mana tadi Kak? Tunggu dulu Kak. Oke, lanjut. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Ini kalau belum disetujui oleh Fasil Kak ya, atau belum siap diunggah ke PMM. Jadi Kakak segera menghapus, unggah ulang produk bukti karya yang sudah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Tuh Kak, baru diunggah lagi. Oke, ini sudah jelas ya. Sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Apabila hasil bukti karya Kakak telah lulus validasi dari Fasil, maka Kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Kakak lulus validasi. Kakak hanya perlu menunggu bukti karya Kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Tuh Kak ya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, nah ini Kak, ini tunggu dulu. Terbit ini warna hijau biasanya nanti Kak. Maka Kakak dapat lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Caranya ini untuk membagikan. Kalau sudah disetujui nih Kak ya, terbit surat apa itu namanya validasinya berwarna hijau, nanti Kakak meneruskan ini caranya. Diunggah, bagikan, dan seterusnya Kak ya. Nah, ini ada tulisan, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan. Nah, tautannya Kak ya, yang sudah diupload ke YouTube, lampirkan atau tempelkan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Tuh Kak. Lakukan langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagikan share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Kakak. Ini Kak ya, kendala video ini disetel untuk pribadi. Jadi ini contoh upload ke YouTube atau bukti karya, tapi setelannya di YouTube itu secara pribadi akhirnya tidak bisa dibuka. Jangan di privat Kak ya, di publik. Ada tulisan publik. Jadi kalau privat tidak bisa dibuka. Lanjut. Langkah-langkah untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video Kakak sudah diunggah melalui akun YouTube Kakak. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Ini Kak ya. Kalau nah, kunjungi setelan YouTube atau video Kakak ya. Pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility. Pilih public, lalu klik publish. Ini cara untuk mengunggah atau mengatur visibilitas video di YouTube. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena
pendapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Sama. Oke. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya silakan Kak tentang unggah Bukti Karya. Resen yang mau nanya monggo silakan. Saya tutup share screen. Paham semua Kak ya? Kalau tidak ada yang nanya ini. Untuk Bukti Karya. Ini tugas terakhir Kakak selama mengikuti PKG PJOK. Dan kurang 1 JP lagi. Ya Kak ya, refleksi apa tadi ya? Saya tak lihat. Apa meneh? Bukti Karya ya, Pak. Tinggal 1 JP lagi Kak. Monggo ada yang ditanyakan? Silakan Kak. Silakan Kak Yuda. Saya mau tanya, bukti karya itu kalau sudah selesai, semisal sudah selesai, itu langsung diupload di PMM-nya atau kita nunggu Zoom berikutnya? Nunggu Kak. Jadi jangan diupload ke PMM dulu. Jadi nanti ada pemberitahuan secara pribadi ke Kakak atau di LMS nantinya. Jadi nunggu dulu, diproses dulu punya Kakak dari Fasil ke BBGP nanti ke Fasil lagi, terus ke Kakak lagi ke peserta. Jadi jangan diunggah dulu ke PMM. Tunggu tugas kita selesai, nanti Kak Iwan bikin linknya, kita masukkan ke link itu tadi, baru kita nunggu Kak Iwan untuk mengunggah ya. Ya, di sini Kak, bukan link Kak. Ya, ini Bukti Karya. Ini Kak, diunggah di sini Kak ya. Ya diunggah di drive-nya itu kan, disimpan di drive-nya dulu. Betul. Ngono loh, ganteng nek ngono. Sulit Kak open camera. Iya, ini soalnya saya mewakili teman saya Pak Tri yang paling gobo sedunia. Ya, betul Kak Yuda. Begini Kak Yuda, saya minta tolong kakak-kakak semuanya saling menguatkan ya di kelas kita, khususnya tolong kakak-kakak lainnya yang tidak mengerti tolong dibantu Kak ya, dibantu Kak, kasihan Kak, seperti Kak Tri itu harus dibantu Kak Yuda ya. Karena aku ya ini kan Pak Tri kan kadang kebingungan tentang ini, tentang sebenarnya bisa Pak Tri itu, cuman kebingungan gopo, bukan bingung, gopo untuk ya apa tugasnya gimana lah. Ya saya minta tolong untuk teman-teman sih, kalau ada temennya bertanya tolong langsung dijawab gitu loh, biar sudah temennya biar mengerti gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada miskomunikasi sama temen yang lainnya. Itu aja Kak Iwan, matur nuwun. Terima kasih Kak Yuda, terima kasih, mantap sekali. Ya Kak ya, tolong temennya yang tidak paham dibantu. Dan silakan pilih bukti karya yang menurut Kakak yang terbaik.
entah itu modul ajar, praktik baik, praktik pembelajaran, monggo silakan, bebas. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kak Dali? Oh Kak Tri, silakan Kak Tri. Untuk tugas ini harus video ya Kak? Tidak wajib Kak. Enggak, modul ajar atau video itu kita memilih Pak Tri. Ya. Memilih dari ketiganya itu tadi. Milih Kak Tri. Bukan, enggak harus video, enggak harus modul ajar. Yang jenengan, maksudnya yang jenengan memahami itu yang mana, yang menguasai yang mana, gitu aja Pak Tri. Oke? Siap. Ya. Wes, gak usah gopo meneh. Gopo kok tak jak nantaman mundu kok. Dia buka masih buka. Iya, ya. Oke, siap. Oke Kak Tri, ini Kak Tri, bebas Kak Tri ya. Nah, bisa dilihat Kak Tri. Ini Ada praktik pilihannya. baik bisa Kak Tri, praktik pembelajaran bisa. Dua ini praktik baik dan praktik pembelajaran ini berupa video Kak. Ini berupa modul ajar, OTP atau modul ajar Kak. Tapi modul ajarnya jangan seperti pada umumnya. Kakak harus kreatif. Modul ajar iku sampean kayak video ya gak apa-apa lho ya apik Pak Tri. Lebih bagus Tuh. ya. Pembelajaran abad 21 Kak Tri, coba dipelajari, itu ada semua browsing Kak. Siap. Ya apa? Masuk ta? Masuk. Jadi, Wes Kak. Gini Kak Yuda, saya selaku fasil kelas 13 berharap ada misalkan modul ajar yang dipilih. Saya berharap coba dilihat atau browsing pembelajaran abad 21. Ya. Sudah jelas Kak, itu bagaimana caranya. Yang penting kan nggak sama dengan yang lainnya, berbeda dengan yang lainnya. Betul Kak. Ya. Oke Pak Tri, siap? Ya. Monggo yang lainnya. Tak anteni nang mi Pasar Keling. Ya. Saiki Monggo ya. yang mau nanya. Ini di Malang lagi hujan 3 hari 4 hari ini, tiap hari seharian. Jadilah ilmu mendung ya. Monggo. Minimal ngudani pokoknya. Agak Yuda open cam, pengen ganteng ngono. Ngono lho. Ganteng kayak direktur itu. Ngantuk Dari, aneh. dari dulu saya ganteng Kak, kata ibu saya loh ya. Tapi nggak tahu kata yang lainnya. Memang ganteng Kak. Dia pemane Kak, playboy itu, cuman karena termakan usia. Ganteng wong lanang kok. Lanang Monggo. Ayo. Nang mi. Silakan yang tidak hadir tolong diberitahu ya, karena untuk kekompakan kelas kita Kak. Ini sudah laptop maya. Mau pulang kalian ya? Kurang satu lagi terakhir. Itu pun 1 JP kalau nggak salah. Seharusnya hasil ini selesai tanggal 10. Namun dimajukan tanggal 5 dan selesai. Sekarang udah selesai. Belum Kak. Oh belum. Oh, Tanggal berapa itu Kak refleksinya? Kak Galih. Tanggal 9 9 ya Mas Galih. Tanggal berapa? Nah, tanggal 10. Jadi 10 kita ya? majukan tanggal 5. Ya. Untuk refleksi bukti karya. Tuh. Tanggal 5 itu dino Hari Kamis. Kamis ya, Kamis. Berarti nggak rong dino.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke ya, kita majukan ya. Dari BPGP pun tanggal 5 sudah selesai semua. Siang nggak ya? Siang. Dan saya harap open kamera semua. Tidak ada yang izin nggak? Tidak ada yang izin. Karena ini menyangkut bukti karya. Monggo Kak Yaya, silakan. Untuk bukti karya itu tanggal 5 udah selesai Kak? Atau tanggal 13 nih? Iya Kak. Posisi peserta didik sekarang soalnya masih ujian Kak, jadi terakhir itu bisa Jumat. Mungkin bisa melaksanakan itu kan setelah itu. Silakan gimana caranya Kakak mengantisipasinya. Itu. Sebenarnya kalau bukti karya itu sampai untuk mengunggah Kak, mengunggah sampai tanggal 13 batasnya. Bang, saya kan rencana saya kan hari Senin Kak untuk pengambilan bulan ya. Memang ada keberlanjutan dari FPL itu saya aplikasikan nanti pada hari Senin itu. Ya, enggak apa-apa Kak. Penting jangan sampai lewat batasnya Kak ya. Ini enggak boleh kalau hari ini Kak. Kalau bukti karyanya enggak boleh, harus tepat waktu. Jadi kalau lewat akan ditinggal Kak. Ya, akan ditinggal. Gitu Kak. Siap Kak. Nanti kalau ada berita perkembangan baru saya sampaikan di grup Kak. Apalagi masalahnya Kak Yahya. Ya. Monggo, ada yang mau nanya lagi, silakan. Cukup Kak? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi tanggal 5. Yang seharusnya tanggal 10 kita majukan tanggal 5 Kak ya. Cuman 1 JP. Jadi tolong disempatkan, tidak ada yang dampingi ini, dampingi itu. Sapun ini di Kota Malang, di kotanya orang Kak. Ya. Dari tanggal 28 sudah ada di Malang. Tanggal 28 sudah di Kota Malang sampai tanggal 3. Di sini diserang hujan tiap hari Kak. Ya, alhamdulillah masih sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Monggo silakan Kak Tri. Oh, udah Kak Yuda. Kak Yuda open cam. Delek ae. Open cam Kak Yuda. Ayo pimpin doa. Foto. Doa foto. Doa yuk. Open mic. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Di sore hari ini yang bercuaca syahdu, mari semoga semuanya menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. PJOK Sehat. Biasa. PJOK Sehat juga. Oke. Foto silakan. Siapa? Betul.
1, 2, 3. Ya, apa fotonya ya? Oh, 2. Politik sudah selesai. Apa hormat? Siap. Lagi. 1, 2, Bapak 3. Siapa Pak Yosep persiapan? Cukup. Ya Pak Yosep persiapan ini. Kakak semuanya. Kurang 25 hari ini Pak Yosep ya. Oke kakak ya, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya stop record.